Ini kita mau bahas tentang akar. Oke. Mas Ben tadi nunjukin di ground, kemudian Iya. di pot juga ada akar yang apa istilahnya landai, miring, sama yang rata atau yang siku. Kata Mas Ben tadi lebih baik akar itu landai atau miring. Gimana ya. itu ceritanya? Karena kalau menurut saya nih Mas, kalau kita bikin program akar, akarnya itu rata, siku. Iya. Otomatis nanti ketika si akar itu, si pohon itu udah kita panen, kita naikin ke pot, akar tuh nanti nggak sepenuhnya terekspos. Oh, kurang kelihatan. Iya, gitu ya? karena kan ketimbun media Mas. Sedangkan kita yang program akar dengan akar yang landai, miring, nanti kita panen ke pot, pasti terekspos. Ini contoh akar yang saya program landai miring. Miring ya. Ini otomatis saya naikin ke pot, dia terekspos Mas. Akarnya terekspos. Iya benar banget. Sedangkan ini saya program juga akarnya muter keliling. Nanti bisa kita buka medianya. Oke. Tapi ini ketika saya posisi medianya sama, dia nggak terekspos, dia terekspos. Oke, berarti kelemahannya di situ ya. Iya bener banget. Sedangkan kita itu, saya petani, saya mau jual bahan yang terekspos akar biar nggak sia-sia saya program akarnya ya Mas. Ya, Masa di pot malah nggak kelihatan. Kita mau nonton akar harus gini, ini muter Mas. Iya. Nih. Oke. Kita tapi masa iya harus ini apa namanya ya? Buka dulu. Wah. Jadi sebaiknya kita program nggak bisa di awal ya. Iya miring Mas. Oke. Yang ini berapa bulan Mas? Ini baru jalan 2 bulan lebih. Kalau 3 bulan belum ada Mas. Oh, belum ada ini. Saya program 2 bulan ini. Oke, ini di ground juga udah kelihatan akarnya ya. Iya, anggap aja ini pot ya Mas Is. Terus ini media. Okay. Nah, ini aja kita udah terekspos ya Mas. Oke. Iya. Karena saya petani, saya bikin ya yang rujian dong Mas, yang terekspos gini Mas. Biar apa? Calon pembeli juga langsung lihat akarnya ya. Iya Mas, bener banget gitu Mas. Oke, ini kan Mas Ben udah punya contohnya yang di pot, kemudian yang di ground tadi disambung. Iya. Nah, itu untuk membuat akar landai miring itu tipsnya gimana Mas Ben? Nanti tekniknya pas di mana waktu nata akar atau gimana? Kalau menurut saya tuh Mas, kuncinya itu ada di tatakan Mas. Kalau saya loh Mas. Tatakan. Iya. Pas penanaman awal itu ya. Iya, kan kalau awalnya kita ngomongin tadi turun cangkok kita polybag. Kita kasih tatakan sekalian. Iya. Saya biasanya di polybag itu umur 1 minggu. Setelah 1 minggu saya lepas dari polybag, saya bongkar, saya masukin ground. Tatakannya kalau di polybag seadanya aja, pakai gini nggak apa-apa di polybag. Tapi karena nggak permanen ya. Iya, karena nggak permanen. Ketika nanti udah keluar dari polybag, tatakannya kita ganti, jangan yang ini. Logikanya kalau misalnya ini apa? Tatakannya kayak gini, otomatis akar kan flat Mas. Iya, rata ya. Rata banget siku dia. Tapi saya bikin tatakannya dari ini Mas. Dari plastik, polybag, sembarang aja Mas. Nanti kita isi, saya pakai tanah saya sendiri, pakai tanah liat. Nah, ini tanah saya tanah liat. Habis itu kita taruh sini. Otomatis akar tuh mau nggak mau dia ngikutin si tatakan. Bentuknya. Iya, bentuk tatakannya. Oh, berarti tatakannya dibikin agak melengkung. Mengerucut ya, melengkung gini Mas. Sesuai dengan kita pengen akarnya seberapa Seberapa miringnya, bener banget. Kuncinya ada di tatakan kalau saya Mas. Berarti itu tanah liat dibungkus plastik kemudian dibentuk bulat seperti itu ya. Mas. Oke, ini kan contohnya Mas Ben. Oke. Nah, itu kan kelihatan akarnya udah keliling. Nah, itu memang diarahkan atau gimana pas penataan di awal? Jadi karena saya ngegroundnya ini banyak ya Mas Is, saya nggak bisa pantau satu-satu itu, wah repot banget Mas. Jadi saya pakai ini. Habis itu batang itu kita taruh sini. Taruh di atas. Akar itu yang kita sebar ke sini, kita jepit aja Mas. Oh, jepit pakai kawat. Iya, jepit pakai kawat aja. Kalau intensitas kita nanam banyak,
kita tuh enaknya kita nggak perlu ngontrol akar tuh belok mana sih. Kalau kita jepit logikanya dia udah lurus aja, iya. Lurus aja. Nanti kalau akar kira-kira udah gede, jangan lupa jepitannya tuh kita ambil. Karena kalau nggak diambil otomatis ini pingget itu loh Mas, kayak kita ngawatin itu, jepit itu. Enaknya kita pakai tatakan ini, kita mau ngeground berapa aja, akar tuh kita bongkar pasti lurus. Nah itu kan biasanya akar baru itu kan banyak Mas Ben. Iya, itu benar. langsung dikurangi atau dipilih? Langsung seleksi Mas. Langsung diseleksi. Kita langsung seleksi. Otomatis kalau kita kembali ke cangkokan, tanam ke polybag, kita dari polybag kita bongkar, akar tuh pasti banyak banget serabutnya. Kita harus seleksi dari awal. Nah ini kan akarnya udah keliling, Iya. ya toh? Jumlahnya banyak dan itu ada yang gede, ada yang kecil. Iya. Gimana solusinya biar sama atau ya gimana? Kalau saya gini Mas, ini akar nih tergantung kita mau pakai apa enggak. Kalau kita mau pakai, yang ini kita rem aja Mas. Oh dipotong, Potong aja. yang gede ya? Iya. Kita rem aja. Tapi kalau misal kita nggak pengen pakai, buang aja Mas. Sekalian kita seleksi akar. Iya. Dipilih, ya. Tapi kalau saya lihat kayak gini, mendingan saya pakai sekalian, biar rapet sekalian akarnya Mas. Iya. Jadi kalau mengatasi ada akar kecil yang nantinya mau kita pakai, sebaiknya akar yang besar di sampingnya ini kita potong aja, kita rem. Nanti ini saya jamin gede Mas. Pertanyaan terakhir Mas Ben. Siap. Nah ini kan sering ditanyain akar ruji andong kayak gini nggak alami Mas Ben. Terlalu sama, terlalu keliling, terlalu banyak, terlalu muter. Itu gimana menurut Mas Ben? Jadi gini Mas, kalau ada orang ngomongin ini nggak natural, ini nggak alami, bla bla bla. Yang sekarang gini Mas, ini saya masih proses, kita di grounding masih proses, jangan dihakimi prosesnya. Kalau mau lihat yang udah misal naik pot, kan ada sampelnya di sini. Kita lihat. Iya. Nah, ini dulunya juga ruji andong. Dulunya juga ruji andong Mas. Tapi dalam perjalanan berubah. Iya, kan ini kita masih proses, gitu. Kalau menurut saya namanya proses, ya jangan dihakimi dulu. Iya. Itu tahapannya. Iya, ada tahapannya gitu Mas. Jangan komen dulu lah. Kalau sekedar tanya nggak masalah, namanya orang penasaran ini kok nggak natural. Tapi saya pasti jawab gitu, ini masih proses. Nanti akan seperti apa? Iya. Kalau udah naik pot kan beda sama. Betul, iya gitu Mas Is. Iya. Terima kasih banyak Mas Ben. Nah, siap, misalnya Mas. teman-teman ada yang minat sama bonsai, bahan bonsai Mas Ben, ada nomor WA yang bisa dihubungi? Ada Mas. Silakan. 08 999 666 014. Terima kasih banyak Mas Ben untuk sama-sama. sharing-sharingnya. Siap Mas.